Siang hari di Jakarta, aku dan beberapa rekan kerjaku memulai obrolan absurd saat tengah beristirahat. Mulai dari hal politik, lalu tiba-tiba menyambung ke hal mistis. Seiring obrolan mistis kami, mendung pun mulai menyelimuti gedung-gedung tinggi, nampak jelas dari balik kaca. Pertama kalinya aku merasakan pengalaman nyata dengan dunia goib. Justru pas pertama kali aku naik gunung, celetuk Fani tiba-tiba. Semuanya pun tercengang, bukan tanpa alasan. Kami baru saja membahas soal sejarah Nyi Roro Kidul dan Raja-Raja Mataram yang cukup bikin kami merinding. Memang kamu mendaki apa pertama kali? Arjuno, jawab Fani. Ya, ini adalah kisahnya sekitar April di tahun 2014. Ke Semeru yuk, ajak Ana pada Fani di sela-sela latihan teater kampus. Wah, kayaknya seru tuh. Sama siapa? Tanya Fani sambil meminum aqua gelas. Ada temanku, katanya mereka lagi pada nyari teman buat mendaki. Jelas Ana. Ana adalah teman satu kampus Fani di Malang. Sudah 4 semester mereka berteman. Sebenarnya mereka berbeda jurusan. Ana di sastra Indonesia, sementara Fani di pendidikan bahasa Mandarin. Komunitas teater di kampus rupanya berhasil membuat mereka cocok satu sama lain. Walau begitu, 4 semester masih belum cukup untuk Fani benar-benar mengenal Ana. Rencananya Ana dan temannya akan mendaki ke Gunung Semeru. Sebagai persiapan, mereka semua memutuskan untuk bertemu dan membahas rencana pendakian. Nggak jadi ke Semeru? Tanya anak kesal. Kan sudah aku jelasin, Semeru lagi vegetasi. Jelas rimba, mas-mas kenalan anak. Tapi aku ada alternatif, kita bisa mendaki ke Arjuno. Lanjutnya, Fani pun hanya mengangguk berusaha memahami situasi. Oh iya, ngomong-ngomong kenalin nih, ini Delta, Mustafa sama Sandi. Sambung rimba memperkenalkan satu persatu teman satu kampungnya. Delta anak Pak RT, masih di tahun pertama kuliahnya. Perawakannya jangkung dengan kulit putih, rambutnya agak gondrong. Kemudian Mustafa tetangga blok B, punya badan yang cukup gemuk. Kerjaannya lebih banyak di depan komputer, dan akhir-akhir ini menjadi lebih terbuka dengan rimba. Kabarnya Mustafa ingin kurus supaya ada yang naksir. Mustafa mau diajak aktivitas fisik apapun itu. Pendakian ini juga merupakan pengalaman pertamanya. Dan Sandi hanya mas-mas random yang lebih senang nongkrong di pos kamli. Rimba mengajaknya supaya Sandi punya kegiatan selain nongkrong di pos kamli. Sementara Rimba sendiri, mas-mas karyawan bank swasta yang senang mendaki gunung sejak zaman kuliah. Selayaknya mas-mas mapala, badannya tidak begitu berisi, namun cukup kekar dan gesit untuk naik turun gunung. Nanti masih ada 10 lagi, tapi langsung ketemuan di pos aja, soalnya pada sibuk kerja. Jelas Rimba yang singkat. Hai, aku Fani. Sambung Fani yang canggung. Semuanya yang di ruangan itu pun mengangguk ke arah Fani. Paling bagus kita ndaki tanggal 26 sampai 8 Mei saja. Ada libur tanggal 27 sama 29, jadi aku bisa cuti. Tanggal 29-nya untuk istirahat. Jelas Rimba diikuti anggukan kepala yang lainnya. Berhubung Senin 26-nya masih kerja, kita ndaki Arjuno malam aja, habis aku pulang kerja. Lebih sepi juga, ucap Rimba ente. Hah? Beneran? Tanya Ana yang terkejut. Rimba pun hanya mengangguk. Lagi pula alasan macam apa biar lebih sepi itu? Malam-malam di gunung memang mau seramai apa? Yakin gak apa-apa? Gak ada macan atau apa gitu kalau malam? Timpal Fani. Gak ada kok, tenang aja. Fani pertama kali muncak ya berarti? Tanya Rimba memastikan. Fani pun mengangguk. Si Tova juga baru pertama kali kok. Sandi sama Delta sudah beberapa kali muncak sama aku. Nanti yang 10 orang itu juga campur kok. Ada yang pernah muncak, ada juga yang belum. Jadi santai. Jelas Rimba meyakinkan. Kemudian minggu keempat di bulan Mei 2014. Sudah siap semuanya? Sebelum mendaki, mari kita berdoa dulu. Pimpin Rimba di depan pos awal pendakian. Semua pun menengadahkan tangan.
Ada pula yang membuat tanda salib. Mereka masuk melalui jalur teretas. Suasana malam itu cukup dingin. Kira-kira saat itu jam 7 malam, mereka mulai mendaki. Kita ada ber-14. Supaya lebih enak, kita bagi jadi 2 regu. Regu pertama, aku sama 5 orang yang bisa daki cepat. Jadi kalian pas sampai di Lembah Kidang bisa langsung istirahat. Tenda nanti biar regu 1 saja yang didirikan. Jelas rimba. Regu 2 berarti sisanya sama Sandi dan Delta ya. Pelan-pelan saja. Kalau ada keluhan atau yang gak kuat, kabarin aja. Lanjutnya, lalu Sandi dan Delta melambaikan tangannya agar ke-6 anggota regunya bisa melihat. Kita cewek sendiri nih, tanya Fanny pada Ana sembari berbisik. Maksudmu di regu ini atau regu 1? Tanya Ana. Ya semuanya. Oh iya, baru nyadar cuma kita. Jawab Ana sambil tertawa aneh. Ayo, semua dengarkan. Dari sini kita akan melewati 3 pos dulu sebelum sampai di Lembah Kidang. Dari sini ke pos Pet Bocor, kira-kira setengah jam. Dari Pet Bocor ke Kop-Kopa, kurang lebih 3 jam. Di sini nanti bisa ambil air dulu. Delta, nanti tolong kasih tahu yang lain. Ambil airnya di mana ya? Perintah Rimba. Siap mas. Dari Kop-Kopan ke Pondokan, ini butuh waktu 5 jam. Di sini kalian harus hati-hati. Nggak usah buru-buru, medannya semakin menanjak. Nanti kalau sudah sampai sini, kalian bisa istirahat sebentar, oke? Tanya Rimba, dan Rimba memastikan semuanya mengangguk. Dan dari Pondokan ke Lembah Kidang, kira-kira butuh waktu 30 menit. Jadi kalau lancar, seharusnya kalian sudah sampai Lembah Kidang sekitar subuh jam 4 sampai 5 Dan untuk ke puncak, nanti kita diskusikan lagi di Lembah Kidang. Jangan bengong, jangan mikir yang aneh-aneh. Istighfar dan tetap eling. Regu 1 dan Regu 2 sebenarnya berangkat dalam timing yang sama. Hanya saja pengalaman memang menentukan. Pergerakan Regu 1 benar-benar cepat. Tentu saja Regu 2 harus saling menyesuaikan pergerakan satu sama lainnya. Delta pun memimpin di depan, sementara Sandi di paling belakang, memastikan semua aman-aman saja. Tak ada yang aneh selama perjalanan ke Pet Bocor. Beberapa orang berusaha mencairkan suasana supaya tak begitu mencekam di tengah malam yang dingin di kaki Arjuno. Ana dan Fanny pun terus mengobrol membicarakan kegiatan kampus mereka. Tentu saja pendakian malam ini membuat mereka semakin akrab. Dari Pet Bocor, Regu 2 harus memperlambat kecepatannya. Pasalnya, Topa merasa kelelahan. Mbak Ana, aku lihat Mas Topa bentar ya. Izin Delta ke barisan belakang. Mas Topa aman. Sama-sama suara Delta terdengar di belakang. Seru juga ya mendaki malam-malam gini, ungkap Fanny dengan nada gembira sembari berjalan. Nggak bakal lupa deh sama pengalaman kali ini. Ana pun hanya tertawa mendengar temannya. Dan saking asiknya mereka mengobrol, ditambah Delta yang mundur ke barisan belakang, mereka sampai lupa kalau mereka sudah jalan lebih jauh dari rombongan mereka. Dan dari kejauhan, Fanny melihat sesuatu yang menarik. Wah, ada desa ya di tengah gunung gini, ucap Fanny sembari menunjuk ke sebuah gapura yang ada di persimpangan. Gapura itu memiliki tiang merah yang cukup besar untuk berada di tengah-tengah hutan, dan terdapat obor yang menerangi di kedua tiangnya. Nampak dari kejauhan keramaian warga yang tengah beraktivitas. Terdengar suara anak kecil tengah tertawa dan bermain-main. Kok nggak ada nama dusunnya ya? Itu Lembah Kidang bukan sih? Tanya Fanny. Namun Ana tidak menjawab apa-apa. Kita kayaknya kepisah deh sama rombongan. Turun yuk, ajak Ana yang tiba-tiba. Ana dan Fanny pun bergegas turun dengan mengikuti rute yang sama. Dan tak selang berapa lama, mereka melihat rombongan Regu kedua. Ayo mas, semangat, tinggal sebentar lagi, ucap Fanny menyemangati Mas Topa dan juga beberapa kawan yang kelelahan. Kalian dari mana? Tanya Sandi yang cukup panik. Enggak, cuma sedikit ke atas duluan tadi, jelas Ana. Ternyata nggak kerasa ya, sebentar lagi sampai, tanya Fanny pada Delta ketika Delta kembali ke depan barisan. Hah? Sampai mana mbak?
Tanya Delta bingung. Sampai di Lembah Kidang kan? Kita aja baru jalan sejam, Mbak. Ada-ada saja. Jawab Delta sembari tertawa. Oh, berarti yang tadi aku lihat dusun dong, jawab Fanny. Delta pun hanya mengelitkan dahinya, tak paham dengan apa yang dimaksud Fanny. Mereka pun terus berjalan sampai di titik Fanny dan Ana tadi mendahului. Namun Fanny tiba-tiba kebingungan. Nah, dusun yang tadi kita lihat mana ya? Tanya Fanny sambil menarik baju Ana. Tadi bukannya di sini ada belokan ya? Aku yakin banget di sini ada belokan. Dan di situ ada gapura merah, iya kan? Tanya Fanny lagi yang penasaran. Tidak, sudah lewat tadi. Besok lagi aja kita bahas, jawab Ana terdengar resah. Masa sih udah lewat? Uang mencolok banget kok. Udahlah, besok saja kalau sudah turun gunung dibahasnya, sangga Ana. Regu dua pun terus berjalan hingga akhirnya mereka sampai di Kopkopa. Di sana, Topan memutuskan untuk berhenti. Delta lalu memimpin Fanny, Ana dan dua orang lainnya untuk melanjutkan ke Pondoka sampai akhirnya ke Lembah Kidang. Kemudian beristirahat di sana. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Dari Lembah Kidang menuju puncak kurang lebih butuh waktu 5 jam. Nanti kita bakal lewat Lali Jiwo, Pasar Setan, baru sampai ke puncak. Kalian semua mengerti? Jelas rimba. Semua pun mendengarkan sembari menikmati sarapan. Topa pun rupanya berhasil untuk tetap melanjutkan pendakiannya. Dengan dukungan dari Sandi, akhirnya mereka ber-14 kembali berkumpul di Lembah Kidang. Dan setelah berbagai sepak terjang yang mereka alami selama berjam-jam, singkatnya akhirnya mereka sampai di puncak Arjuno tepat pukul 1 siang. Mereka semua pun menikmati puncak, bergantian untuk mengambil foto dengan rombongan lain. Ada pula yang mengopi sembari bersenda gurau. Sampai-sampai mereka lupakan waktu. Gawat, celetuk rimba. Kenapa? Kesorean kita. Saat itu sudah hampir jam 3 sore. Seharusnya mereka turun dari puncak pukul 2 siang. Ini tinggal rombongan kita ya? Tanya Rimba. Mereka semua baru tersadar kalau benar-benar tinggal mereka ber-14 yang ada di puncak. Ayo, kita beres-beres, segera turun, seru Rimba. Nampak tak seperti biasanya. Semuanya pun bergegas membereskan sampah dan apapun yang perlu dibereskan. Kemudian bersiap-siap untuk turun dari puncak. Kira-kira sudah hampir jam 6 sore saat mereka baru setengah perjalanan dari puncak ke Lembah Kidang. Dari kejauhan nampak awan gelap mulai menyelimuti sepanjang jalan. Angin kencang pun mulai menerjang. Siapa yang bawa jas hujannya? Tanya Delta. Aku, teriak Fanny. Kemudian menurunkan kerilnya. Dan saat dibuka, Fanny pun panik. Ia lupa kalau seharusnya jas hujan selalu ada di tumpukan paling atas. Sementara yang saat ini ia lihat adalah peralatan masak dan bahan makanan. Tenang, satu-satu, ucap Sandi ketika melihat Fanny panik. Fanny pun kemudian segera membagi-bagikan jas hujan ke semua rombongan. Namun tiba-tiba Rimba berkata, "Semua ayo baris." Semuanya pun menuruti Rimba sembari memakai jas hujan. Mulai berhitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kemudian Ani. Rimba pun kemudian mendekati Fanny. "Coba bantu aku. Sekarang kita ada ber-16 gak?" tanya Rimba. Fanny pun kemudian membalikan badan, lalu berusaha menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Fanny menoleh ke Rimba. "Iya mas, kok 16? Tanya Fanny bingung. Kemudian ia berusaha menatap Ana. Namun Ana hanya berdiam diri. Tatapannya begitu kosong. Semua orang pun kemudian menoleh ke belakang. 2 orang yang berada di barisan paling belakang tak terlihat begitu jelas wajahnya.
Keduanya menggunakan masker dengan ponco di kepala mereka. Badai dan juga redupnya cahaya saat mentari terbenam tak membantu mereka untuk mengenali siapa kedua orang ini. Dan entah kapan mereka berada di belakang rombongan, dan entah kapan pula sudah berapa lama mereka ada di sana. Semua pun terdiam untuk beberapa saat memandangi kedua orang ini. "Kalian ngapain? Kenapa nggak jalan?" tanya salah satu dari kedua orang tersebut. Suaranya surau dan nampak marah. Rombongan pun hanya terdiam. Kami mau pulang. Begitu ujarnya berulang-ulang. "Mereka di belakang sejak kapan?" tanya Rimba memastikan kepada Sandi. "Nggak tahu, mungkin regu lain yang memang mau turun. Kita barengin aja," jawab Sandi berusaha tenang. Rimba pun mengangguk, kemudian kembali ke barisan depan. Sementara Fani sendiri memastikan bahwa kedua orang tersebut ikut turun bersama mereka dari titik itu. Sampai tiba-tiba, "Kenapa mas?" tanya Delta kepada Rimba. Rimba kebingungan. Jalannya bercabang. Ini pertama kalinya Rimba merasa bingung. Pasalnya ia yakin sekali kalau jalan turun yang mereka lewati harusnya tidak bercabang. "Ayo cepat!" teriak kedua orang tadi yang berada di barisan paling belakang dengan nada yang begitu marah. Dan entah kenapa Rimba seperti terkejut, kemudian langsung mengambil jalur yang lurus. Padahal semestinya rombongan harus mengambil jalur yang kiri, kemudian turun sedikit. Jalur yang mereka ambil sangat berbahaya. Jalannya tidak jelas, banyak rumput liar, dekat sekali dengan jurang. Turun ke ceruk yang cukup dalam, kemudian harus memanjat lagi. Rimba pun berusaha tetap waras kali ini. Ini pertama kalinya ia merasa bimbang dan akhirnya membuat rombongan tersesat. Beruntung, akhirnya mereka sampai di Lembah Kidang. Walau medannya begitu berat dan memakan waktu yang lebih lama. "Yang dua orang tadi mana?" tanya Rimba kepada Sandi. "Kayaknya tadi mereka ambil jalur kiri. Mereka tadi nggak ngikut kita." "Nggak kamu panggil, biar bareng kita gitu. Mereka cuma berdua loh." "Sudah, tapi mereka nggak respon. Kamu juga kayak orang bingung," jelas Sandi. "Harusnya mereka sampai lebih cepat. Kayaknya jalur yang benar jalur sebelah kiri tadi." Rimba pun lalu berlari ke arah perkemahan, menemui setiap kemah satu persatu. Kalau benar jalur yang sebelah kiri lebih cepat, maka harusnya mereka sudah sampai. Sementara Rimba sibuk mencari tahu, anggota regu yang lain membuat api unggun dan juga mulai memasak. Namun Ana yang sedari tadi terdiam, tiba-tiba saja ia roboh. Dingin, Fan. Jelas aja, seluruh tubuh Ana basah karena badai di atas tadi, karena telat menggunakan jas hujan. Ditambah lagi perjalanan yang sulit medannya membuat tubuh kelelahan. Ditambah malam telah tiba, suhu dingin gunung mulai menguasai. Fani pun bergegas memanggil bantuan. Beberapa teman membantu menggendongnya masuk ke dalam tenda. Dan setelah mereka berdua, Fani mulai membuka baju Ana, membalurinya dengan minyak kayu putih dari ujung kaki hingga ke telinga, kemudian menggantinya dengan pakaian kering. Ana masih nampak menggigil. Fani pun kemudian memeluk Ana. Fani begitu merasakan betapa menggigilnya Ana. Ia pun berusaha menenangkan Ana yang masih nampak menggigil. Dan baru saja Fani merasa kalau Ana mulai tak menggigil, tiba-tiba Ana mendorong tubuh Fani. "Pergi kamu!" teriak Ana. "Nah, kenapa?" "Pergi!" "Aku ada salah ya sama kamu," ucap Fani dengan sedih. Rimba yang sudah lama mengenal Ana mengerutkan dahinya. Ia merasa ada yang tidak beres. "Sebentar," ucap Rimba kemudian ke tenda Ana. "Pasti ada sesuatu. Mbak Ana gak mungkin sekasar itu," jelas Delta sembari menepuk bahu Fani. "Fan, sini deh." Rupanya Rimba sudah selesai menengok Ana. "Kenapa mas?" tanya Fani nampak khawatir. "Aku mau tanya, kamu tahu nggak kalau Ana kenapa? Ada sakit bawaan?" "Bukan,
Kamu tahu kalau Ana itu bisa melihat makhluk halus. Fanny pun tercengang, merasa tak percaya dengan apa yang ia dengar. Kamu sadar kalau sejak kemarin Ana semakin jarang ngomong? Fanny pun mengangguk, wajahnya semakin khawatir. Dia bilang, pas kamu meluk dia tadi, di belakangmu ada sosok hitam, bermata merah, kukunya panjang, ikut meluk juga. Jelas rimba yang membuat Fanny terperanjat, kemudian menepuk bahunya sendiri dengan ketakutan. Lalu gimana mas? Tanya Fanny yang bingung. Kamu temenin dia aja di tenda. Nanti kalau makan malam udah jadi aku antar. Jelas rimba. Fanny pun kemudian mengangguk dan langsung kembali ke tenda. Dan ketika Fanny masuk, dilihatnya Ana sedang meringkuk. Maaf, kata Ana. Enggak apa-apa, jawab Fanny canggung. Kemudian hening pun mulai menguasai tenda mereka. Namun, dinginnya malam itu membuat Fanny tak tega dengan Ana. Kemudian Fanny mendekati Ana. Harusnya kamu bilang aja dari kemarin, ucap Fanny. Kenapa dari tadi nutupin wajah? Tanya Fanny lagi sembari memeluk Ana. Aku capek, takut. Aku gak mau lihat. Aku gak mau lihat apapun itu. Jelas Ana dengan suara terpendam oleh dekapan kakinya. Fanny pun memahami rasa lelahnya, kemudian memeluk bahu Ana dan mengelusnya agar lebih hangat. Makan malam sudah siap, teriak rimba dari luar tenda. Sebentar ya, aku ambilin makan, nanti aku suapin, mau? Ana pun mengangguk lemas. Fanny kemudian keluar menghampiri rimba yang ada di dekat api unggun dan baru saja menyiapkan makanan untuk diantar. Loh, kok kesini? Kan udah aku bilang, nanti aku antar. Nggak apa-apa mas, nggak enak sama mas Rimba, terang Fanny, kemudian menerima makanan yang diberikan oleh Rimba. Gimana Ana? Aman? Sudah mau ngomong sih, cuma tadi nggak mau buka mata aja, takut katanya. Jelas Fanny. Kemudian Rimba hanya terdiam. Ya udah mas, aku balik dulu ya, ucap Fanny yang kemudian berbalik ke arah tenda. Sangat kontras sekali. Walau Fanny mengalami kejanggalan bersama rombongannya, namun rombongan lain nampak tidak terpengaruh. Mereka nampak bersenang-senang di tengah api unggun, bernyanyi, menari, ataupun saling bertukar kisah. Aku sudah mencari di semua tenda. Lalu, gak ada yang merasa melihat dua orang yang sama kita tadi, ataupun merasa kehilangan dua orang dari rombongan, atau juga sekedar papasan sama mereka. Jelas Rimba. Jadi aku gak mau nyimpulin sih. Bre, malam ini kita fokus istirahat aja, gak usah mikir yang aneh-aneh. Namun baru saja Sandi menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba terdengar teriakan dari tenda Ana. Mas Rimba, teriak Fanny. Ana mas, Ana, seru Fanny sembari menunjuk tenda. Rimba pun bergegas membuka tenda Ana. Dilihatnya Ana tengah terduduk kaku. Ana, sadar nah. Sudah berapa lama Ana kayak gini? Tanya Rimba kepada Fanny. Nggak tahu mas. Pas aku buka tenda, Ana sudah menangis. Terus tiba-tiba teriak kencang kayak tadi. Semua orang pun nampak kebingungan. Ana terus-menerus menangis. Kesurupan ya, kata orang-orang yang berada di sekitar. Persetan lah, siapa sih yang berani gangguin Ana? Ucap Rimba dengan kesal. Siapa kamu? Keluarga kamu? Teriak Rimba sembari menggoncang tubuh Ana. Keluar kamu, tunjukkan wujudmu kalau memang berani. Rimba masih terus menggoncang tubuh Ana. Namun tiba-tiba Ana menarik napas panjang. Tubuhnya terjatuh lemas di bahu Rimba. Keluar kamu. Ana pun pelan-pelan mengangkat tangannya, kemudian menepuk bahu Rimba. Sudah mas, sudah. Aku sudah gak apa-apa, ucap Ana dengan nafas yang tersengal-sengal. Beneran sudah? Tanya Rimba tak percaya. Ana pun mengangguk lemas.
Fanny menyusul masuk ke dalam tenda. "Tolong temenin Ana ya. Awasi, jangan tinggalin tenda sampai esok," perintah Rimba yang kemudian keluar tenda. Dan tak seperti dugaan semua orang, malam itu begitu damai di tenda Ana dan Fanny. Ana tak lagi diganggu, bahkan ketika tidur. Namun sesuatu yang berbeda terjadi dengan tenda yang dialami oleh Rimba dan kawan-kawan. Atau setidaknya hanya Rimba yang diganggu oleh makhluk itu pada malam hari. Dari balik tenda, Rimba tahu betul. Ia melihat bayangan sosok yang begitu besar menatapnya dari atas, memaksanya untuk terus membuka mata. Sepasang mata merah menyala, penuh dengan ancaman dan amarah, seolah berkata, "Aku di sini seperti permintaanmu." Keesokan paginya, ketika akan melanjutkan perjalanan pulang, semua pun heran. Rimba yang terlihat paling semangat sejak kemarin, kini wajahnya pucat. Semalam dia ditungguin, jelas Sandi singkat. Hari itu akhirnya mereka turun gunung dengan selamat. Dan seminggu kemudian, Fanny bertemu dengan Ana di teater. "Badan kamu masih pegel?" tanya Fanny kepada Ana. "Jiwaku yang pegel." Fanny kemudian tertawa lepas mendengarnya. "Kasihan mereka berdua," gumam Ana. "Siapa?" "Yang ada di belakang rombongan kita kemarin. 2 orang tambahan." "Bukan orang deh, sudah bukan," lanjut Ana lagi dengan tatapan kosong. "Maksudmu mereka hantu?" tanya Fanny. Ana pun hanya mengangguk. "Belum lama hilangnya, sepertinya tidak ketemu," jelas Ana lagi. Kemudian Fanny pun mengambil handphonenya lalu googling. "Mereka?" tanya Fanny sembari menunjuk kasus 2 mahasiswa Surabaya yang hilang di Gunung Arjuno. Ana pun melihat sekilas berita yang ditunjukkan Fanny. "Bukan, itu kan Januari kemarin." Fanny pun heran, kenapa bisa Ana tahu kalau kasus yang ia tunjukkan di bulan Januari, padahal Ana tidak terlihat sedang membaca. "Mereka berdua hilang di hari Minggu sebelum kita muncak. Sepertinya memang tidak akan diberitakan." "Maksudnya?" "Tumbal gunung," jelas Ana singkat dan membuat Fanny merinding. "Memang sengaja dihilangkan. Mereka akan selamanya tersesat. Dan gapura merah yang kamu lihat kemarin, kalau selangkah lagi kita masuk ke dalamnya, kita nggak akan bisa pulang selamanya," tutup Ana di cerita ini. "Berarti kamu akhirnya sahabatan ya sama Ana?" tanyaku pada Fanny. "Iya mas, sampai saat ini." "Setelah itu masih banyak kejadian lagi?" "Banyak mas, nanti deh kalau ada waktu aku ceritakan lagi." "Ya sudah, habiskan tehmu.